karena kita tidak tahu, maka yang ujungnya juga kita tidak tahu. Yaitu yang disebut sebagai probabilitas dalam dunia klasik. Tapi kalau dalam dunia kuantum, probabilitasnya itu esensial, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi di superposisi itu dikatakan probabilitasnya itu 60% lawan 40%, kita nggak bisa bilang bahwa ini sebenarnya ada sesuatu yang tidak kita ketahui yang nanti sebenarnya akan menghasilkan hasil pengukuran, tapi ya karena kita nggak tahu, kita cukup dengan 60%, 40%. Nggak seperti itu. Kalau di teori kuantum itu harus diasumsikan bahwa ini ada kata harus ya. Karena kalau nggak harus, ternyata keliru. Nanti kita akan lihat. Harus diasumsikan bahwa memang itu memang probabilitas belaka gitu Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi, deterministik dan non deterministik itu kalau di teori kuantum perdebatannya seperti itu. Ya, ini Einstein di sini ya. Einstein. Bahkan Schrödinger yang kita singgung berkali-kali, itu dia juga mendukung deterministik. Kalau di sini ada Bohr gitu ya. Nah, yang lain-lain saya lupa ini. Tapi mereka kira-kira terpisah jadi dua kubu gitu. Ya, mungkin sampai itu dulu. Silahkan kalau ada yang didiskusikan. Berikutnya kita akan membahas sedikit percobaan interferensi dengan elektron tunggal gitu ya, yang real percobaannya seperti apa. Nanti baru kita bahas entanglement. Kak, silahkan kalau ada yang hendak bertanya, langsung saja. Mungkin Pak Budi masih ingin segera melihat eksperimennya Clauser, Alain Aspect, dan Zellinger yang dapat Nobel, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, saya lanjutkan dulu, Pak Dimi. Sedikit menambahkan, Pak Dimitri, Pak Budi. Silakan, Pak Agus. Tadi non-deterministik dari Pak Budi tadi bagus sekali ya. Jadi kalau di kuantum itu, kalau istilah yang sering kita pakai, non-deterministiknya adalah ontologis, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang untuk lempar dadu tadi, untuk klasik itu non-deterministiknya adalah epistemologis. Jadi non-deterministik karena epistemologinya kita tidak lengkap. Kita tidak tahu bahwa dadu nanti yang keluar 1, 2, atau 3. Seandainya kita tahu hukum-hukumnya, maka menjadi deterministik. Itu yang untuk klasik. Kalau yang untuk kuantum ini ontologis. Jadi seandainya kita tahu pun, memang tetap non-deterministik. Karena secara ontik, secara ontologinya non-deterministik. Barangkali gitu Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penjelasan kunci ini dari Pak Agus Girmanto. Betul, yang tadi antara probabilitas yang epistemologi dan probabilitas yang ontologis gitu ya, Pak Agus ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Bapak Ibu, percobaan interferensi dengan elektron tunggal. Nah, ini mungkin kita agak cepat ya membahasnya. Jadi tadi kita bahas ada percobaan dengan cahaya gitu ya, celah ganda dengan cahaya, kemudian dengan banyak elektron, dengan banyak foton, kemudian ada elektron tunggal, foton tunggal gitu ya. Kenyataannya itu percobaan seperti itu tidak mudah dilakukan Pak Ibu. Jadi perkembangan percobaannya itu bertahap dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini misalkan Feynman itu menyebutkan bahwa Feynman menyebutkan double slit eksperimen dengan menggunakan single elektron itu baru eksperimen pikiran aja tahun 61-62. Ini sambil kita baca ya. Jadi eksperimen ini belum bisa dilakukan, batasannya atau hambatannya adalah ya biasa, alat eksperimennya belum memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Ya, tapi ternyata katanya itu ternyata ada bukti sebelumnya itu tahun 61 ternyata sudah ada yang melakukan ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Bisa baca ini yang melakukan namanya Molenstedt ya. Tahun 1950. Jadi dia melakukan percobaan celah ganda menggunakan elektron ya. Dia menggunakan alat itu nah, di sini ada alat khususnya gitu ya.
Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca. Namun ini sebenarnya ternyata percobaan ini masih menggunakan banyak elektron, belum single elektron ya. Nah, di sini ya ini ada yang sudah mencoba menggunakan single elektron tahun 74 baru Bapak Ibu ya. Tahun 74 itu namanya, ini orang Itali ini mestinya. Nah, bulognya ya Italia. Giorgio Merli, Gianfranco Misiroli, wah ini Italia hebat juga ini ya. Giulio Pozzi, dia mencoba percobaan celah ganda menggunakan single elektron ya, itu baru tahun 74. Itu pun sangat sulit mengamati pola interferensi yang dihasilkan, kok kayak nggak terjadi itu interferensinya, tapi akhirnya bisa ya, bisa. Nah, terus ini ternyata ada yang ini dari sisi visualnya sangat bagus ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di YouTube, ada percobaan oleh Akira Tonomura gitu ya. Karena dia menggunakan single elektron, jadi kita ingin nih mengamati satu persatu ini ketika elektron jatuh, kemudian nambah lagi. Nah, si Akira Tonomura itu mereproduksi percobaan yang tadi dengan trik ini ya, cara merekamnya itu, recordingnya seperti apa, di overlay gitu, sehingga kita bisa mengamati ini terjadinya interferensi oleh tembakan satu elektron satu demi satu ya, sampai terjadi pola interferensi seperti ini. Nah, eksperimen celah ganda menggunakan foton itu juga bertahap. Nah, pelakunya itu ternyata yang utama itu Alain Aspect ini ya Pak Ibu ya. Nah, ini yang menarik. Percobaan celah ganda menggunakan satu foton itu yang berikutnya itu kita nggak ketemu lagi celah ganda, Bapak Ibu ya. Tadi kan celah ganda itu ya ada lubang dua gitu ya, paralel gitu. Celah ganda yang sangat rapat gitu. Nah, yang digunakan oleh Aspect itu adalah beam splitter ya. Kemudian Aspect juga membangun teknologi untuk menembakkan single particle ya, itu ternyata nggak mudah gitu ya. Saya lupa ini tahun berapa, mungkin tahun 80-an gitu ya. Single particles of light ya, jadi fotonnya itu tembakan satu demi satu. Itu teknologinya baru ditemukan oleh Alain Aspect, salah satu peraih Nobel itu. Teknologi pelontar foton dari Aspect ini mampu melontarkan foton satu demi satu dengan frekuensi tinggi. Jadi kayak peluru gitu ya, rentetan peluru gitu. Nah, kemudian dia tidak menggunakan celah ganda, tapi dia menggunakan beam splitter, alat optik yang dapat sekaligus memantulkan dan meneruskan cahaya. Ya, Bapak Ibu, kalau yang di optik itu mestinya sangat familiar ya dengan alat seperti ini. Kalau saya sih biasanya ngamatin kalau saya lagi naik kereta gitu ya, saya ngelihat keluar, itu sebagian di kaca itu ada pantulan dari dalam kereta itu memantul juga di kaca, tapi sebagian saya bisa melihat di luar. Jadi itu kaca itu sebagian meneruskan cahaya dan sebagian dia memantulkan. Nah, ini beam splitter itu memang dirancang untuk ini. Jadi beam splitter nanti berfungsi serupa dengan celah ganda. Kenapa serupa dengan celah ganda? Karena nanti ini anggap cahaya dulu ya Pak Ibu ya. Kalau cahaya kita tembakkan ke celah ganda, tadi kan seakan-akan celah ganda itu menjadi masing-masing menjadi sumber cahaya baru gitu ya. Dan berikutnya kalau kita lanjutkan nanti ada interferensi dan sebagainya. Sama dengan beam splitter ini. Kalau kita tembakkan cahaya, kita sorotkan laser ke sini, gitu ya, nanti dia akan sebagian dipantulkan ke atas, sebagian diteruskan ke kanan ya. Jadi dia bercabang gitu cahayanya ya. Itu yang disebut sebagai beam splitter. Nah, tapi Alain Aspect ini nanti kan yang ditembakkan itu adalah foton ya. Kalau cahaya tadi kan ke kanan, ke kiri, dua-duanya ada gitu. Nah, foton apakah ke kanan dan ke kiri sekaligus gitu kan? Nah, problemnya adalah foton itu adalah titik terkecil, merupakan unit energi terkecil. Jadi dia nggak bisa terbagi lagi, dia nggak bisa sekaligus kiri, sekaligus kanan, ya. Jadi foton itu hanya bisa melakukan satu hal, mengalami satu hal, dia dipantulkan saja atau diteruskan saja, ya.